Oke, Pak, ya. Pak. Oke, sama-sama Mas. Ya. Oke ya, saya lanjut ya sebagai pembuka gitu. Nah, disitulah disadari bahwa kebutuhan penilaian itu tidak hanya pajak ya, tidak hanya PBB. Nah, pada saat kita melakukan penilaian untuk kepentingan perpajakan selain PBB, kita di-challenge gitu ya oleh lawan kita gitu kalau kita bilang ya, lawan kita. Walaupun sebenarnya dia partner gitu ya, sering juga kita minta tolong maafi kalau ada saksi ahli dari luar DJP ya kita biasanya minta ke mereka gitu ya. Tapi KJPP itu kan bisa dibilang partner kita lah gitu ya. Kalau di pajak dia konsultan pajaknya, kalau di kita mereka konsultan penilainya, sementara penilainya ada di kita. Nah, di situ secara formal kita sudah ditanya, siapa yang menilai Mas Desmond gitu ya, Wesley Desmond Simanjuntak katanya. Jabatannya apa? Fungsional penilai PBB. Apakah diizinkan untuk menilai untuk kepentingan pajak? Dari mana aturannya gitu. Ya, apakah sama pajak itu dengan PBB? Akhirnya apa? Ya udah, hakim itu udah memutuskan bahwa Mas Desmond ini nggak berwenang untuk melakukan penilaian. Sehingga apa? Nilai yang dihasilkan tidak ada manfaatnya. Gitu. Ya, secara formal kita udah kalah. Nah, untuk menghindari hal seperti itu, maka teman-teman di Direktorat Jenderal Pajak berusaha untuk merubah nomenklatur itu karena nggak gampang ternyata harus ada dari Menpan ya sebelum itu harus ada dari Menteri Keuangan ya kita masuk ke sana ya itu prosesnya panjang kalau nggak salah 6 tahunan ya sudah akhirnya bisa kita menjadi fungsional penilai pajak. Nah dari situ barulah kita sangat intens sekali melakukan DKDK dan berani juga kita menyampaikan ke Pak Dirjen. Pak Dirjen kita sudah punya penilai berapa kamu punya 300 Wah kantor kita ada berapa ada 500 terus ya kurang Pak. Nah kalau gitu harus ditambah. Nah kita sekarang harus menambah nih ya waktu kemarin ya waktu kapanannya pokoknya dalam tahun ini akhir-akhir ini 2 bulan yang laluan kita rapat dengan DJP. DJP bilang kita butuh sekitar 800 orang lagi. Terus bahannya ada berapa? Ada 2 kelas aja Pak, cuma 40 sampai 60 orang. Artinya masih jauh sekali. Makanya saya bilang, saya berharap ke teman-teman kalau nanti ditempatkan di Direktorat Jenderal Pajak, ayo kita sama-sama memperkuat penilaian itu. Ya, kadang-kadang ya itu tadi, kalau udah mau jadi AR kok kayaknya enak jadi AR ya. Ya, jadi AR bisa-bisa jadi kepala seksi, bisa-bisa nanti jadi kepala kantor gitu ya kan ya. Tapi kalau jadi fungsional, nah itu yang kadang-kadang agak ini belum begitu bagus gitu ya di DJP. Tapi udah beberapa teman ya fungsional penilai sudah banyak yang ada yang dulunya fungsional penilai ya sekarang malah jadi kabag perlengkapan di kantor pusat. Ya. Itu kebetulan teman kontrakan saya dulu yang saya bilang 4 orang tadi ya. Jadi dia sudah jadi kabag perlengkapan karena minggu kemarin dia ke Denpasar nelpon saya. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi fungsional bisa juga melompat ke sana ya. Kalau struktural ya pasti arahnya ke sana. Tapi tetap aja ke depannya itu akan ada apa ya bidding lah. Jadi nggak bisa kita pilih aja. Kira-kira seperti itu ya. Saya berharap teman-teman mau menjadi fungsional penilai PBB, pajak ya. Nah, terkait dengan materi yang sudah teman-teman pelajari gitu ya, penilaian sampai dengan penilaian tubuh bumi gitu ya, penilaian tambang, perhutanan dan seterusnya lah ya. Nah itu teorinya sama, tapi itu bukan cenderung ya, memang teori untuk individual appraisal. Ya. Jadi satu objek kita nilai dengan metode atau pendekatan yang kita lakukan. Dia satu objek gitu, ya lebih clear dia jadinya. Nah kalau penilaian massa enggak, namanya aja massa. Jadi beberapa bidang, ya beberapa objek yang kita nilai dengan satu pendekatan, satu metode yang sama. Nah, disitulah dibutuhkan kemampuan si penilai ini untuk mengidentifikasi objek beberapa bidang objek ini dalam kondisi yang sama. Ya, jadi berbedanya di situ. Contohnya kayak menilai rumah saya.
satu rumah ini, tanah dan bangunan, properti ya. Nah, berarti kan itu yang kita, kalau kita pendekatan data pasar, kita mencari data, kita akan bandingkan dengan rumah saya. Jelas gitu ya. Atau rumahnya Mbak Sari, kita nilai, ya sudah, kita akan mencari data pembanding, dan kita bandingkan dengan rumahnya Mbak Sari. Nah, tapi kalau kita mau lakukan penilaian pasar, nggak bisa. Ada beberapa rumah, mungkin sederetan ini yang saya lihat di depan saya ini, ada rumahnya Mas Wesley ya, Desmond, ada rumah saya, ada rumahnya Mas Ganang, ada rumahnya Mas Yakub, ada rumahnya Mas Dava, Mas siapa nih, Asron, ada Mas Angga, Mas Febrianto, Adi apa Awali gitu ya, Aditya Awali, terus ada rumah Mbak Sari. Itu satu jajaran kita, ya satu gang umpamanya. Nah, semua rumah inilah, tanah dan bangunan ini akan kita nilai seolah-olah rumah kita bersepuluh ini sama. Seperti bagaimana kita menilai hanya rumah saya dan bagaimana hanya rumah Mbak Sari. Nah, di situ pasti akan ada gap, ya. Mungkin karena Mbak Sari agak di ujung gang, sebelahnya itu ada jalan besar, ya dia akan dirugikan, gitu ya. Yang di belakang, akan diuntungkan dengan nilai yang dihasilkan. Tapi yang di belakang, Mas Dava, dia di ujung gang sekali mentok, ya akan dirugikan. Karena pasti akan lebih murah secara harga pasar dibandingkan dengan rumah Mbak Sari. Tapi pada saat kita menilai dalam ring yang sama, makanya kalau penilaian massal itu nggak bisa dia satu nilai, ya. Berarti dia merupakan ring harga atau nilai pasar, ya, dari sekian sampai dengan sekian, kira-kira seperti itu. Ya, nah itulah yang akan kita lakukan di dalam penilaian massal ini, ya, kira-kira seperti itu. Nah, karena kita dipajak, gitu ya, dipajak, gunanya kira-kira apa? Ya, mungkin teman-teman pernah dengar transaksi jual beli tanah dan bangunan. Oh ya, waktu di PPH kemarin kita dapat ya pengantar perpajakan PPH. Karena ada pajak final ya yang diatur di dalam pasal 4 ayat 2 ya Undang-Undang PPH. Terus ada PP-nya ya, PP 34 tahun 2015. Yang di sana mengatur terkait dengan pengenaan pajak atas transaksi jual beli tanah dan bangunan atau persewaan tanah dan bangunan. Ya, nah itu nggak sedikit yang ada ya, banyak sekali transaksi itu. Saya pernah mendapatkan data tahun 2000 berapa ya kemarin ya, 2018 di Kota Denpasar sebelum pandemi lah yang jelas ya, 18 atau 19. Selama setahun teman-teman ya, itu ada kurang lebih 6.000 transaksi jual beli tanah dan bangunan. Ya, itu saya peroleh dari laporan PPAT yang disampaikan ke Pemda Kota Denpasar. Karena ada kewajiban seperti itu ya. Jadi begitu PPAT itu bertransaksi, dia wajib melaporkan. Nah, itu baru yang transaksi melalui PPAT aja. Belum nanti yang perubahan hak, mungkin ya, konversi hak yang langsung ke DPR. Nah, ini yang transaksi jual beli dan sewa tanah dan bangunan yang melalui PPAT. Artinya apa? Kalau di situ ada pajak terutang, ya PPh pasal 4 ayat 2 itu 1 juta aja, ya kan, untuk satu transaksi 6 miliar loh itu Kota Denpasar dalam 1 tahun. Gitu. Ya, nah itu kan lumayan besar. Dan ya teman-teman ya mungkin sudah pernah tahu gitu ya. Biasanya ya ini enggak semua ya, umumnya gitu ya. Transaksi yang ditulis di notaris itu ya lebih rendah dari yang sebenarnya gitu. Ya. Kalau teman-teman nanti pernah bertransaksi dengan notaris ya biasanya seperti itu gitu. Ya, karena saya beberapa kali ya nganterin teman terus bertransaksi gitu ya. Saya nggak bilang kalau saya itu orang pajak, ya. Mereka pasti akan nanya, Pak, belinya berapa? Umpamanya kita beli 500 juta gitu ya. Ditulis di akte notaris berapa, Pak? Ya. Kalau NJOP-nya sih cuma 200, Pak. Gitu ya.
Kita tulis saja 200. Lebih dikit ya Pak ya, biar nggak diperiksa nanti sama Pemda atau DJP. Kalau DJP sih jarang ya, karena itu tadi kekurangan tenaga penilai. Ya sudah, bikin berapa? 230 deh. Ya sudah, 230 aja. Ya. Artinya di situ kan ada dua pajak ya. Ada BBATB yang dipungut oleh pemerintah daerah, tarifnya 5%. Terus PPh pasal 4 ayat 2 yang tarifnya 2,5%, 7,5% ya pajaknya. Kalau kita bikin 500 kan 7,5% kali 500. Kalau kita bikin 230 lah, kita sebagai wajib pajak kan senang-senang aja ya. Yang penting sudah di atas NJOP aman kita. Ya nggak ada masalah. Ya, nah itu yang terjadi. Dan juga teman-teman sekalian ya, NJOP yang ada sekarang, ya mungkin dari zaman kita juga sih sebenarnya ya, akan selalu ketinggalan dari harga pasar ya. Kira-kira ada nggak yang tahu kenapa? Kok saya berani bilang seperti itu? Kira-kira kenapa? Boleh silakan berpendapat. Ada yang tahu kira-kira? NJOP yang ditetapkan gitu ya sebagai dasar pengenaan PBB, ya, sekarang P2 deh, perkotaan pedesaan, dengan harga pasar selalu akan lebih rendah. Kenapa kira-kira? Izin berpendapat, Pak. Mohon maaf kalau salah. Nggak Mungkin apa-apa. karena Silakan, Mbak. mengikuti peraturan-peraturan yang sebelumnya, Pak. Jadi mungkin hanya 50% atau 70% dari harga pasar sebelumnya gitu, Pak. Oke, ya. Sementara harga rupiah, sementara menilai perekonomian di dunia itu kan selalu berubah dan fluktuatif gitu, Pak. Yep, siap. Oke, Mbak Mika. Ada yang lain mungkin? Mungkin izin menjawab, Pak. Silakan, saya sambil minum, sorry. Siapa tuh? Oh dia, Mas Dava, silakan. Kalau menurut saya sendiri itu kan NJOP itu kayak harga pasar yang harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah di suatu daerah, dan di suatu daerah itu tentunya berbagai macam harga pada situ. Layaknya saya di Surabaya, tentunya harga yang ada di Surabaya pusat dan di Surabaya pinggiran itu berbeda, sehingga NJOP itu sudah menyesuaikan antara yang di pusat maupun yang di pinggirannya, Pak. Mungkin itu, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, siap, Mas Dava. Terima kasih. Yang lain? Pak, izin berpendapat. Silakan, Mas Syafiq. Ya, Pak. Jadi untuk menentukan NJOP bisa lebih rendah karena tadi Pak pas menentukan itu dengan metode massal begitu Pak penilaiannya. Jadi kan contohnya yang rumah di depan, jadi nilainya sama-sama aja kayak di belakang. Karena nilainya sekaligus, nggak satu-satu. Kan nggak mungkin juga kalau nilai NJOP rumah di satu kabupaten, satu kelurahan, satu-satu capek nanti ya Pak. Oke, siap, Mas Syafiq. Terima kasih. Yang lain? Bukan berarti salah ya, karena saya ingin dengar suaranya aja daripada saya tanyain. Ayo, siapa lagi? Mas Bani. Izin berpendapat, Pak. Silakan. Kalau menurut saya NJOP lebih rendah dari harga pasar itu mungkin karena NJOP itu ditetapkan pada suatu waktu gitu kan, Pak. Sedangkan demand-nya naik terus, Pak. Oke. Apa tadi Mas yang depannya sebelumnya? Demand di pasar itu lebih tinggi, Pak, daripada NJOP sebenarnya, Pak. Oh, demand-nya ya. Oke, ya. Ada lagi mungkin satu lagi. Boleh, satu lagi. Siapa yang mau nih? Mbak Jana? Ada pendapatkah? Izin, Pak. Oh ya, silakan Mas Arnold. Pak. Mungkin menurut saya dari sistem perhitungan sih, Pak. Kan kalau NJOP itu ada proses perhitungan, terus ada kayak pemotongan tarif pemotongannya. Ya. Sedangkan untuk nilai pasar itu kan, Pak, itu langsung proses pembandingan harga gitu ya, Pak, yang diperoleh langsung dari pasar. Jadi tidak ada pemotongan. Maka dengan demikian menurut saya menyebabkan NJOP lebih rendah daripada harga pasar, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Mas Arnold di Medan? Di Baligi, Pak. Oh, Baligi. Luar biasa, jauh aman. Jadi dia mengakui. Biasanya orang Baligi nggak mau, dia diantar, gitu, nggak mau. Ya, di mana nih? Di Medan. Medan itu sebelah mana? Baligi. Dan dari Medan ke Baligi. Berapa jam, Mas? Mas Arnold?
Ya Pak, kenapa? Dari Medan ke Bali G berapa jam? 6 jam Pak. 6 jam ya. Jakarta Surabaya ya. Oke ya teman-teman sekalian ya, luar biasa ya pendapatnya. Tapi begini teman-teman ya, kalau kita ingat di PBB, Undang-Undang PBB ya, kondisi yang menentukan objek pajak terutang itu kapan? Ayo, belajar PBB kan? Masih ingat kondisi 1 Januari tahun pajak, betul nggak? Betul ya? Nah, begitu kita melakukan penilaian NJOP, ya, kalau kita sudah ngomong penilaian NJOP kan kita biasanya kalau di awal-awal begitu belajar penilaian ya, dasar penilaian kan kita diajarin pertama apa yang harus kita cari, tujuan penilaian, gitu ya. Terus habis itu apa? Tanggal nilai, gitu. Karena dia hanya berlaku pada tanggal tertentu kan gitu ya. Tujuannya apa? NJOP. Begitu kita ngomong NJOP berarti secara undang-undang sudah dibilang di situ adalah kondisi 1 Januari tahun pajak. Yang biasanya ya kita lakukan penilaian itu karena di sana dibilang ya, Direktorat Jenderal Pajak akan menetapkan nilai jual ya. Atau Menteri Keuangan dapat melakukan penilaian kekayaan dalam jangka waktu paling 3 tahun dan untuk objek tertentu dalam jangka waktu setahun kan begitu ya. Nah, sebelum ditetapkan menjadi NJOP yang sebagai dasar pengenaan, dia harus sebelum dipakai gitu ya, sebelum dipakai sebagai dasar penetapan, harus ditetapkan dulu oleh Direktorat Jenderal Pajak. Ya, dalam hal ini Kepala Kantor Wilayah. Jadi NJOP yang dibuat itu, yang kondisinya 1 Januari, pasti dibuat sebelum 1 Januari kan? Sebelum 1 Januari berarti tahun sebelumnya ya kan ya, sebelumnya ya kan. Kita nyari data tahun sebelumnya. Mungkin kita menilai di bulan Oktober. Bisa nggak kita dapat data November? Kan nggak mungkin, belum terjadi. Jadi pasti kita pakai data yang Agustus, September, Juli, bahkan mungkin data tahun sebelumnya kalau kita daerah tertentu gitu. Ya. Nah, kita tetapkanlah di 1 Januari dan titik 1 Januari sudah. Sementara transaksi itu ya kan terjadinya setiap saat, bisa Februari, bisa Maret, bisa November di tahun yang sama. Nah, tadi disampaikan oleh teman-teman, di situ ada perbedaan antara supply and demand. Ada tanah yang tersedia segitu-segitu aja. Sementara permintaan akan meningkat untuk kondisi normal ya. Kalau sekarang kondisi pandemi seperti ini, tanah murah ya. Kalau sekarang mau beli rumah di Bali, beli hotel, beli villa murah sekarang kalau punya duit. Sayang kita nggak punya duit gitu ya. Jadi kalau mau beli sekarang itu harganya murah sekali gitu ya. Karena apa? Hampir semua orang sekarang jual-jual seperti itu. Yang dulunya dia beli daerah-daerah tempat wisata untuk rumah sementara gitu ya. Udah dijual-jualin sekarang. Kalau kita mau beli sekarang jauh sekali harganya murah karena dia nggak bisa bayar cicilan. Tapi sayang saya nggak punya uang. Kalau saya punya saya punya. Artinya kalau kondisi khusus ya, kondisi yang normal lah, gitu ya, yang kalau kita sebut ceteris paribus lah, gitu ya. Kalau di ekonomi kan kita nggak bisa melakukan penilaian dengan kondisi yang nggak normal, ya. Itu apa ya namanya ya? Ada kasus-kasus tertentu. Nah, permintaan akan meningkat, gitu. Permintaan terus naik, sementara persediaan tetap, maka harga cenderung naik. Ya, di Januari sampai November pasti akan lebih tinggi di harga di November kan gitu ya. Maka NJOP yang kita tetapkan di Januari pasti akan lebih rendah dibandingkan dengan harga yang terjadi di bulan Maret, April, Mei, Juni dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Ya, makanya nggak disalahkan. Nah, makanya tadi betul Mbak Miko bilang ada aturan yang mengatur, tapi bukan aturan resmi, bukan tidak resmi ya. Aturan resmi, cuman kita diarahkan ya oleh pimpinan. Karena zaman dulu itu penetapan NJOP itu kan kadang-kadang nggak jelas gitu ya, jadi amburadul. Makanya diharapkan untuk keseragaman ya minimal 80% dari harga pasar, gitu ya. Walaupun kalau nanti kita belajar asesmen sales ratio biasanya dianggap wajar kalau selisihnya plus min 10%, ya. Jadi 90% atau 110% di atas harga pasar gitu. Nah, ini yang dianggap normal. Tapi kita sudah di bawah itu ya. Asesmen sales ratio yang diharapkan untuk penetapan NJOP
itu ya kurang lebih 80% lah kira-kira gitu ya dari harga pasar. Nah, pada saat SE itu keluar tahun berapa? 2002 kalau nggak salah ya. Wah, kita kejar-kejaran, ternyata yang kita tetapkan jauh di bawah. Begitu kita tetapkan tinggi, WP-nya yang ngamuk, ya nggak mau bayar, nggak mau terima SPPT. Nah, serba salah. Kita tetapkan tinggi tapi nggak ada yang mau bayar, terus gimana? Makanya diharapkan penetapannya tidak langsung melonjak gitu. Kalaupun dia harusnya dia 4 kelas di atasnya, ya sekarang kita naikin 2 dulu, tahun depan kita naikin 2 lagi gitu. Karena secara undang-undang kita nggak salah kalau melakukan penilaian secara setiap tahunnya gitu ya, tidak harus 3 tahun ya. Jadi untuk daerah tertentu dimungkinkan dilakukan penilaian setiap tahun, kira-kira seperti itu. Ya, nah itu kira-kira kebutuhan kita di dalam melakukan penilaian massal. Karena tadi itu transaksinya banyak. Nah, dia kan butuh membayar pajaknya cepat untuk 4 ayat 2-nya ya kan ya. Nah, kalau gitu kita lakukan penilaian masuk individual, kita ngumpulin data dulu. Itu nggak cukup seminggu, 2 minggu. Yang mau transaksi udah marah aja kan dulu. Udah ngebet ingin punya tanah, baru masuk ke kantor pajak, mau bayar pajaknya harus dinilai ulang dulu. Nah, kan kita dimarahi. Dan itu sudah pernah terjadi ya awal-awal pendaerahan PBB itu. Jadi adanya kewajiban validasi sebelum dilakukan transaksi ke kantor pajak atau kantor yang mengurus pajak, itu dianggap menghambat pelaksanaan sertifikasi. Yaitu waktu itu saya ada satu tulisan saya buat seperti itu ya. Jadi itu sebenarnya tidak menghambat gitu ya. Cuma itu untuk ketertiban administrasi. Karena pajak ini sistemnya self assessment. Sebenarnya WP nggak bayar pun nggak apa-apa, tapi begitu kita cari dia kena pajak lebih tinggi ya kita kenakan sanksi gitu ya kan ya. Nah, itu yang tidak kita inginkan sebenarnya. Jadi validasi itu dibutuhkan agar tidak kena sanksi si wajib pajak gitu. Nah, maka itu teman-teman sekalian dibutuhkan masih penilaian massal ini. Ya, penilaian massal ini kita masih butuhkan. Untuk apa? Yaitu tadi, begitu ada orang beli tanah, namanya Mbak Sari, beli tanahnya Mas Bani, ya beli, nah, sudah dibayar, terus sebelum notaris tanda tangan akte jual belinya harus lunas dulu pajaknya, karena notaris namanya notarisnya Mbak Ayu nggak berani tanda tangan sebelum ada pelunasan PPh dan BBATB. Nah, pada saat pelunasan BBATB dan PPh, banknya nggak berani menerima pembayaran sebelum ada validasi dari kantor pajak dan kantor Pemda ya terkait dengan penghitungan pajaknya apakah sudah benar. Ya, kalau penghitungannya sudah benar ya sudah. Nah, itu kan yang harus kita. Nah, kalau itu lama sampai 2 minggu lah, Pak Sari sebagai pembeli kan marah. Gimana sih ini kok pajak ini susah sekali, padahal saya mau bayar. Nah, itu ya. Kira-kira seperti itu kepentingannya ya. Dan juga mungkin ya hal-hal yang lain. Ya, sewa tanah dan seterusnya. Ya. Nah, itu kenapa nanti teman-teman harus belajar penilaian. Ya, termasuk nanti bangunan. Bangunan itu tujuannya untuk apa? Pada saat nanti ada KMS, ya nanti mungkin teman-teman akan belajar di PPN kegiatan membangun sendiri. Ya, walaupun secara aturan mulai dari undang-undang PMK sama PER-nya tidak tidak mengharuskan adanya satu penilaian. Tapi untuk bangunan-bangunan tertentu ya wajar juga dong kita lakukan penilaian gitu. Nah, itulah kita bisa manfaatkan model penilaian massal gitu ya. Sehingga nanti cepat, begitu nanti ada bangunan, ya siapa Mas Agung lagi membangun, nggak bayar dia KMS-nya, sampai bangunan itu selesai, ditemuin oleh Mas Yakub sebagai petugas pajak. Nah, ini udah ada bangunan nih, diminta datanya nggak dikasih, ya sudah dinilai aja. Nah, itu kalau sampai dinilai 3 minggu ya kan, nggak jadi, nggak masuk juga penerimaan. Ya, begitu ketemu nilainya, kita kolek datanya, kita hitung dengan mass appraisal model gitu, sudah jadi nilainya. Mas Yakub sudah bisa menetapkan
oh KMS-nya sekian, gitu ya. PN atas kegiatan membangun sendirinya sekian, karena nilainya sebesar ini, kira-kira seperti itu. Ya, nah kepentingan itulah maka ya teman-teman diajarin materi ini. Saya sih nggak berharap teman-teman ditempatkan di Pemda gitu ya, karena ada yang sebelumnya di Pemda. Karena kami sih inginnya teman-teman ada di Direktorat Jenderal Pajak dan mau menjadi fungsional penilai pajak gitu. Ya walaupun sekarang jurusannya penilai PBB ya. Karena nggak tahu STAN kok belum mau merubah nomenklatur, padahal kita di DJP sudah berubah, sudah menjadi penilai pajak. Tapi di sini D3 penilai PBB. Padahal lebih gampang sebenarnya. Tapi yang direktur STAN aja sudah jadi berubah. Tinggal dibawa ke menteri ya kan. Kita internal, mau nama program kita aja. Nah mungkin ya kalau nanti ada yang di pemerintah daerah, siapa tahu ada yang tertarik ya, Mas Bani, inginnya ya udah saya di Bali B aja, nggak usah jauh gitu ya. Ya sudah di Pemda sana gitu. Oh bukan Mas Bani tadi ya. Kira-kira gitu ya. Jadi malah di sana siapa namanya Siagian ya. Malah di sana bermanfaat sekali karena di sana nggak ada penilai. Udah paling jago aja di situ udah. Ya. Jangankan lulusan D3, lulusan 6 bulan aja di kita yang di kelasnya ketawa ketiwi udah merasa paling jago di situ. Ya, gitu. Ya, kira-kira seperti itu ya, teman-teman sekalian. Tapi saya yakin juga walaupun ditempatkan di pemerintah daerah, malah nanti akan diakui gitu ya, malah akan diakui sebagai penilai dan mungkin karirnya bisa akan lebih cepat. Ya, kalahlah anak-anak APDN sama kita, ya kan ya, STPDN ya namanya. Mungkin itu ya, kenapa mempelajari ini. Ada yang berpendapat, ada yang menyampaikan pertanyaan atau apa, silakan. Biar nggak saya terus yang ngomong. Ada? Izin bertanya, Pak. Silakan, siapa tadi? Mbak Miko, silakan. Ya, saya Mika Zumratu, 618, Pak. Jadi untuk penilaian masal ini kan penilaian objek pajak yang objek pajaknya itu jumlahnya banyak ya Pak, dan butuh proses yang sangat cepat. Nah, yang ingin saya tanyakan itu apakah semua wilayah itu bisa dilakukan penilaian massal, misal untuk properti residensial atau komersial, atau ada ketentuan tersendiri Pak untuk objek pajaknya ini nilai ekonomisnya yang tinggi, atau yang seperti apa yang bisa dilakukan penilaian massal Pak? Wah, luar biasa ya. Memang udah penilai semua, jadi pertanyaannya udah. Oke, jadi begini teman-teman sekalian ya. Secara teori sebenarnya individual appraisal, tapi untuk objek-objek tertentu, nah tentunya itulah yang harus kita definisikan. Yang mana, ya oke lah kalau dia perumahan. Kenapa saya bilang perumahan? Karena dalam perumahan itu kita bisa identifikasi dia, ada beberapa perumahan tadi ya, 10 rumah. Saya identifikasi ini nilainya sama aja, ngapain saya nilai satu-satu? Ya kan ya? Ada orang bangun ruko, jumlahnya 30, kiri kanan jalan, bentuknya sama, luasnya sama, tanahnya pun sama, di pinggir jalan yang sama. Kalau saya nilai satu-satu lah sama aja dengan bohong. Ya kan ya? Bisa saya nilai jadi satu. Kompleks industri, kalau kalian pergi ke Pulau Gadung sana ya, apa namanya itu ya? Pokoknya di daerah Pulau Gadung sana ada industri di situ. Ya. Itu sama semuanya, jalan masuknya satu gitu ya. Terus di dalamnya ada apa ya? Ada pabrik A, B, C, D dan seterusnya. Bentuk pabriknya sama. Ya kan ya? Nah, kalau itu dinilai individual kan ya sama aja dengan bohong. Kenapa nggak saya nilai aja masa? Kira-kira gitu. Jadi nggak ada batasan. Tapi begitu saya menilai lapangan golf, sama-sama 18 full nih. Ya, tapi biasanya sih lapangan golf nggak berkumpul deh ya, pasti jauh-jauh ya. Jelas sudah tidak mungkin kita lakukan penilaian massal. Begitu juga bandar udara. Ya, bandar udara. Kelasnya internasional, Juanda sama Ngurah Rai. Pasti akan ada perbedaan di situ. Nah, itu nggak memungkinkan kita lakukan penilaian massal. Gitu kira-kira seperti itu sih. Jadi begitu kita identifikasi objek itu, entah apa objeknya, kalau kita bisa anggap dia memiliki nilai yang sama, ya, nah itu dapat dilakukan dengan penilaian massal. Ya, makanya tadi saya bilang kemampuan penilaian massal, penilai untuk melakukan penilaian massal dibandingkan dengan penilai untuk melakukan penilaian individual akan bisa dilakukan kalau mereka sudah punya pengalaman. Mbak Mika menilai gang saya
kiri kanan rumah saya. Kalau sudah pengalaman, ini sama aja sih harga tanahnya kiri kanan, yang depan sama yang agak ke belakang dikit sama aja. Tapi kalau sampai di ujung sana kayaknya sih nggak sama. Feelingnya udah ada gitu, ya. Feelingnya udah merasakan bahwa nilai ini akan berbeda di sini. Nah, itu makanya nanti pada saat kita melakukan penilaian masal, hal pertama yang harus kita tahu adalah mana batas dari zona yang akan kita buat. Gitu. Nah, salah satu komponen penilaian masal adalah zona untuk tanah ya, zonanya itu. Jadi ada 5 bangunan dari kiri sampai dari utara sampai ke selatannya. Ini nilainya sama nih, seberang-seberangan jalan pun sama. Nah itu kita anggap sebagai satu zona nilai tanah, kira-kira gitu. Ya, begitu Pak Bika ya. Baik, bisa dipahami Pak. Terima kasih. Terima kasih. Yang lain, monggo silakan. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan Mas Triadi. Selain karakteristik penilaian masal ini yang sebanding atau mirip, penilaian masal kan Pak juga menilai aset yang nilai ekonomisnya cenderung tidak tinggi. Nah, pertanyaan saya Pak, tidak tingginya ini semana Pak? Batasannya antara tinggi dan tidak tinggi semana Pak? Itu. Nah itu, terima kasih Mas Triadi ya. Jadi kalau bahasa aturan, nah boleh kita bilang tidak tinggi ya. Tapi begitu bahasa apa namanya ya, tulisan harusnya nggak boleh. Nanti akan menjadi percaya terus tidak tingginya berapa, ya kan ya? Kalau buat saya 200 juta itu tinggi sekali gitu, ya kan ya? Mungkin buat apa namanya pandangan dari siapa namanya itu Abu Rizal Bakri 200 juta itu receh, gitu ya kan? Nggak bisa kita bilang begitu gitu. Ya jadi kalau saya sih nggak berani menyebut tidak tinggi dan tinggi itu nggak berani saya. Kalau saya sih lebih cocoknya ya begitu kita bisa sebagai penilai ya mengidentifikasi bahwa itu nilainya sama entah tinggi entah rendah boleh-boleh aja. Mau 1 juta per meter atau hanya 35.000 per meter. Kalau kita bisa menjelaskan secara apa ya apa namanya itu keilmuan gitu ya bahwa itu memang sama kenapa tidak ya nggak sedikit kok Jalan Jenderal Sudirman di Jakarta ya nilai tanahnya berapa dulu ya 12 jutaan sekarang mungkin udah di atas 30 juta per meter persegi. Sudirman dari satu ujung ke ujung yang lain itu kita nilai dengan massal ya kan nggak boleh kita bilang itu nilainya rendah ya kan tinggi kok itu nilainya. Begitu juga kalau kompleks apa namanya itu ya Pondok Indah. Pondok Indah kalau teman-teman atau mungkin di kampus lama kita ya di Purnawarman kan tinggi nilainya. Itu sampai 20 jutaan mungkin per meter persegi. Tapi bisa kok kita lakukan penilaian secara massal. Karena apa? Semuanya itu ya kira-kira itu nilainya ya. Sepanjang gang atau jalannya luasnya apa lebar jalannya 6 meter itu nilainya berapa? Antara 18 sampai 20 juta. Begitu jalannya lebih gede dikit, umpamanya 12 meteran gitu ya. Nah, itu sudah di atas 20 juta. Jadi yang di pinggir jalan 6 meter kita nilai secara massal sama, yang di atas itu tuh seperti itu sih kira-kira. Jadi kalau saya sih nggak berani bilang ya bernilai rendah atau bernilai tinggi, itu nggak berani saya. Saya lebih cenderung, lebih cocok kalau kita, makanya saya bilang di awal tadi, kemampuan penilai untuk menilai massal itu dibutuhkan yang lebih berpengalaman. Ya, kita belajarnya di individual dulu. Setelah kita oke di individual, baru nanti kita belajar yang massal. Makanya penilaian massal ini diajari di semester 5, karena semester 6 nanti teman-teman udah praktek gitu ya, PKL. Kira-kira sih kalau menurut saya sih seperti itu Mas Riyadi ya. Mungkin teman-teman ada yang berpendapat lain. Karena sudah baca modul, sudah baca bahan ajar. Sudah diterima belum ya bahan ajarnya semua? Dikasih linknya nggak untuk ngambil bahan? Gimana? Mas Riyadi sudah dapat bahan ajarnya? Dari tahun-tahun sebelumnya sih Pak. Oh gitu ya.
Saya lihat sih sama-sama aja gitu ya. Nah, mungkin saya juga pakai yang itu nanti ya, teman-teman. Nanti kalau gitu saya kasihin ya, sama materi-materi lain yang mungkin saya punya, yang bisa teman-teman baca untuk menambah wawasan. Ya, nanti saya tambahin deh. Ya. Oke, Mas Tri, kira-kira bisa dijawab ya? Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, yang lain? Mungkin di jendela berikutnya. Pak, izin bertanya Pak. Silakan, Mas Alfian Husain. Ya, untuk penilaian massal ini ada ketentuan khusus untuk market Indonesia-nya nggak Pak? Apa batas pasarnya Pak? Mungkin kayak format penilaian massal di Jakarta Pusat bisa dipakai ke Jakarta Selatan atau gimana Pak? Makasih Pak. Maksudnya format yang gimana ya? Modelnya ya? Iya. Oh, ya. Jadi kita sesuai dengan dasar ajaran yang kita pelajari sebelumnya, nilai tanah dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhi nilai, kan gitu ya. Nah, sepanjang faktornya itu kita anggap sama, ya kenapa tidak? Gitu. Ya kan ya? Begitu nggak? Nanti kalau umpamanya kita sudah tidak pakai yang manual, kita pakai yang secara statistik, mungkin regresi atau quality rating. Nah, itu kan kita akan melihat faktor, ya. Faktor atau variabel kalau di statistik nanti dibilangnya. Variabel apa? Lebar jalan. Atau mungkin lebar depan atau bentuk tanah. Sepanjang di wilayah kita variabel yang mempengaruhi sama, saya pikir formula yang kita buat di satu daerah bisa dipakai untuk di daerah lain. Ya. Kalau variabelnya nggak sama, umpamanya kayak di kampungnya Mas Alfian, lebar jalan itu nggak berpengaruh, mau di gang, mau di jalan besar, sama aja. Sementara di Mas Yakub, pinggir jalan ini sangat berpengaruh dibandingkan dengan gang. Sehingga variabel lebar jalan, nah itu nggak bisa dipakai di tempat Mas Alfian. Sementara di Mas Yakub sangat signifikan pengaruhnya gitu. Ya, jadi beda-beda ya, bisa sama, bisa beda gitu kira-kira seperti itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Ya, makanya nanti saya akan ajak teman-teman pada saat di akhir-akhir, mungkin setelah mid ya, kita akan mencoba untuk membuat satu model untuk wilayah kita masing-masing. Siapa tahu nanti bisa menjadi apa? KTTA gitu ya, KTTA. Ya, kalau kita udah buat model di sini kan enak. Nanti tinggal kita bikin aja berbentuk tulisan KTTA kan udah jadi. Nggak usah susah-susah kita ya kan. Sudah kita kumpulin data saat ini, mungkin nanti kita tambahin lagi model yang kita pakai itu dasar teorinya udah ada, aman kita. Nggak pakai regresi atau quality rating, jadi ya kira-kira gitu laporan penilaian. Sorry, kok laporan penilaian namanya? KTTA ya, KTTA. Kira-kira gitu Mas Alfian, teman-teman yang lain. Ada lagi? Silakan. Ada? Nah, kalau enggak, kita sampai jam berapa ya? Ini baru 8:30, masih lama. Kalau enggak, izinkan saya untuk share screen ya. Sebentar ya, saya bikin ini dulu satu. Dan harus dilampirkan ini. Ini kelas 55 ya. Ya, nah. Nah ini yang saya dapat dari slide-slide tahun sebelumnya dan juga ini dikirimkan ke saya oleh koordinator materi ini ya. Nah,
Di dalam materi ini kita akan membahas ini tadi ya, bagaimana kita melakukan penilaian massal tanah dan bangunan. Ya, nanti pada saat penilaian massal tanah apa yang kita butuhkan dan penilaian massal bangunan apa yang kita butuhkan. Nah, di sini ada materi pendataan. Nah, kalau kita ngomong pendataan massal, untuk di DJP kita sudah tidak melakukan sebenarnya. Ya, pendataan massal itu dilakukan untuk kepentingan PBB P2. Ya, kalau untuk yang kita kelola sekarang P5L gitu ya, perkebunan, perhutanan, pertambangan, minyak dan gas, pertambangan mineral batu bara, panas bumi dan sektor lainnya. Nah, itu kita pendataannya kita lakukan secara individual. Ya. Kita lakukan secara individual dengan asas self assessment. Ya, jadi ada PMK gitu ya, 48 tahun 2021 ini. Nah, itu di sana mewajibkan kepada setiap subjek pajak ya, subjek pajak PBB yang telah memenuhi syarat subjektif gitu ya, mendaftarkan objeknya. Nah, jadi setelah memenuhi syarat subjektif mendaftarkan objeknya. Nah, begitu dia mendapatkan izin untuk pengelolaan hutan, umpamanya ya, atau izin usaha pertambangan, udah dia wajib mendaftarkan objeknya. Walaupun ya pengenaan PBB-nya nggak bisa kita langsung kenakan, ya, karena PBB itu tergantung dari kondisi 1 Januari-nya, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi pendataan yang kita lakukan seperti itu. Ya, jadi kita berdasarkan peta yang dikirimkan sebagai lampiran oleh wajib pajak yang mendaftarkan objeknya. Nah, disitulah yang kita petakan. Kalau dia perkebunan atau hutan gitu ya, kondisi awalnya pasti sama, masih ya berupa luas sesuai izin. Kalau dia perkebunan atau perhutanan hutan tanaman gitu ya, nah itu nanti akan ada areal-areal yang dikelola gitu ya, ada areal produktif dan seterusnya, kira-kira seperti itu. Nah, di situ baru nanti kita akan pecah, oh ini areal produktifnya, ini tidak produktifnya, ini emplasement dan seterusnya. Ya, berdasarkan data yang kita peroleh. Jadi kita nggak ngedata lagi, kita nggak zaman dulu lagi kita ngukur, gini enggak. Ya, jadi kita hanya mengkonversi gitu ya, peta yang dimiliki oleh wajib pajak menjadi peta sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, ada standar-standarnya di situ ya yang kita buat. Kira-kira seperti itu ya untuk pendataannya. Ya, tapi mungkin kita nggak akan masuk ke sana karena nanti berbeda sekali ini kalau kita ngomongin penilaian massal dengan pendataan PBB yang sekarang. Ya mungkin nanti kita akan masuknya biar dia nanti nyambung gitu ya, pendataan untuk pedesaan perkotaan jadinya ya, pedesaan perkotaan yang saat ini PBB-nya dikelola oleh teman-teman dari pemerintah daerah ya. Kira-kira seperti itu ya untuk materi yang sekarang. Nah, tentu nanti kita akan mulainya dengan konsepnya gitu ya. Konsepnya ya manualnya berarti. Dan nantinya kita akan coba sampai ke yang tadi sudah ditanyain sama Mas Alfian ya. Bagaimana kalau model ini diterapkan? Nah, itu kan kita sudah melakukan pemodelan. Ya, pemodelan berarti kita sudah melakukan penilaian menggunakan metode statistika, gitu ya. Metode statistika di mana di situ kita akan membuat satu model. Ya, persamaan. Ya biasanya sih bentuknya linier, ya. Makanya disebut dengan persamaan regresi linier, gitu ya. Ya boleh yang sederhana atau yang tidak sederhana, ya. Seperti itu. Maka kita akan butuh data, bisa data bentuknya time series atau cross section namanya nanti ya, data time series atau data cross section gitu ya. Nah, itulah yang akan kita butuhkan. Nah, untuk kita membuat model tadi gitu ya. Seperti itu. Nah, pemodelannya nanti kita akan belajar bagaimana kira-kira. Yang penting teman-teman paham dulu faktor-faktor tadi.
sehingga nanti variabelnya bisa dirasakan sendiri gitu ya. Di kampungnya si A sama si B ini bisa berbeda gitu ya. Karena memang kayak tadi yang saya sampaikan, kalau di tempat si A, lebar jalan yang di depan rumah itu sangat berpengaruh dengan nilai tanah. Kenapa? Ya pengalaman dia di sana. Gitu. Teorinya juga mendukung. Tapi kalau di tempat tertentu kayak kemarin ya, waktu kapan ya, tahun lalu saya ngajar yang sama, mereka bilang nggak ada pengaruh Pak, karena di kampung saya itu masih tanah hamparan kosong, sawah, terus tanah daratan gitu ya. Jadi dia luas-luas ya. Mau di pinggir jalan besar sama jalan kecil ya harganya hampir sama aja. Nggak ada perbedaan. Ya nggak apa-apa gitu. Berarti lebar jalan nggak berpengaruh. Ya, kira-kira itu mungkin nanti yang akan kita bahas. Dan mungkin ada terakhir kita akan sedikit menyinggung mengenai assessment sales ratio. Ya, karena kita melakukan penilaian dengan apa ya, cara massal ini tentu akan ada gap yang saya bilang tadi ya, gap nilai. Nah, gap yang wajar itu berapa ya? Nah, itulah yang harus kita ukur dengan menggunakan assessment sales ratio. Nah, dan di situ juga nanti banyak hal yang bisa kita lakukan. Selain kita mau ngecek gap-nya tadi, kita juga bisa tahu apakah untuk objek yang sejenis sudah dinilai dengan nilai yang sama atau enggak, gitu ya. Jangan-jangan nilai tanah yang tinggi nilainya harganya kita tetapkan nilai yang rendah, sementara tanah yang harganya rendah kita tetapkan nilai dengan nilai yang tinggi. Assessment rasionya maksud saya ya. Umpamanya harganya 1 juta per meter. Ada yang 100.000 per meter. Yang 100.000 ini ditetapkan 95.000 per meter. Sementara yang 1 juta ditetapkan 800 per meter. Nah, itu kan rasionya kan yang 100 tadi 95%, sementara yang 1 juta cuma 80%. Nah, itu kan nggak adil kira-kira seperti itu. Jadi harusnya kan sama-sama dong kalau mau 80 atau 95 tadi. Berarti yang 1 juta seharusnya 995, bukan 800 kira-kira seperti itu ya. Agar sama dia ya menjadi 95%. Atau kita sama-sama bikin 90%. Berarti yang harganya 100.000 harusnya kita tetapkan 90.000. Sementara yang harga 1 juta kita tetapkan 900.000. Nah, itu kan dia seragam berarti ya. Penetapannya seragam. Sama-sama 90%. Gitu. Sampai di situ dulu, ada yang mau bertanya? Izin bertanya, Pak. Silakan, Mas Arnold. Terkait dengan pendataan tadi, Pak, sedikit menyinggung, Pak. Ya. Kan tadi Bapak bilang kalau kita sebagai penilai itu tidak melakukan pendataan secara langsung ke lokasinya, Pak. Ya. Nah, bagaimana jika pihak yang memberikan data tersebut itu ada keinginan untuk mengurangi nilai pajaknya itu dengan cara mengurangi, tidak memberikan data yang jelas sesuai dengan data yang ada di lapangan, Pak. Bagaimana cara kita untuk memastikan bahwa data tersebut benar atau tidak, Pak? Terima kasih, Pak. Oke, ya. Betul, Mas. Pertanyaannya luar biasa ya. Jadi udah ingin menilai aja gini ke lapangan. Jadi begini teman-teman sekalian ya. Karena konsep kita sebenarnya untuk pajak itu kan self assessment ya. Self assessment kalau kita lihat di Undang-Undang KUP di pasal 12-nya gitu ya, di pasal 12 ayat 1 gitu ya. SPT yang dilaporkan oleh wajib pajak itu dianggap benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan sepanjang Direktur Jenderal Pajak tidak mendapatkan data lain gitu ya, atau bukti lain gitu ya, di pasal 3-nya, di pasal 12 ayat 3-nya Undang-Undang KUP. Nanti dibaca lagi deh. Artinya apa? Untuk membuktikan bahwa WP itu tidak benar gitu ya. Kalau tadi kan kita anggap dia benar. Tapi kita boleh menganggap dia tidak benar. Kapan? Pada saat kita mendapatkan data lain, gitu ya. Nah, kita di DJP mengembangkan ada 2 data lain. Sumber data itu ada 3 sebenarnya. Ada data internal, ada data eksternal, ada data hasil pengumpulan lapangan, gitu ya. KPDL namanya, kegiatan pengumpulan data lapangan. Gitu. Ya, sepanjang data internal dan data eksternal ini sudah cukup,
nggak perlu lagi kita ke lapangan. Data internal apa yang disampaikan oleh WP, gitu. Ya, yang ada di kita berarti kan dia menjadi data internal kan. Contohnya kayak SPT. Kalau teman-teman ngirim SPT kan pasti ada lampirannya kan ya. Paling tidak bukti potong. Kayak tadi pada saat pendaftaran mereka harus mengirimkan petanya. Nah, itu kan semua akan menjadi data internal kita. Data yang kita miliki yang diberikan oleh WP. Ya. Ada juga data eksternal, data dari pihak lain. Ya. Karena di aturan perundang-undangan kita, perpajakan ya, setiap institusi yang memproduksi data diwajibkan memberikan atau melaporkan data itu ke Direktorat Jenderal Pajak. Ya, pasal 35 di Undang-Undang KUP. Jadi, notaris kayak tadi, dia kan ada jual beli kan, mencatatkan jual beli. Itu dia wajib lapor ke Direktorat Jenderal Pajak. Bahwa Mas Bani sama Mbak Ayu bertransaksi tanggal sekian, harganya sekian. Ini laporannya. Gitu. Notaris yang melapor. Terus untuk WP-WP perkebunan, si pemberi izin, kayak Kementerian Pertanian atau Direktorat Jenderal Perkebunan, atau nanti kalau diberikan izin oleh Pemda sendiri, nah itu harus menyampaikan laporan ke Direktorat Jenderal Pajak. Bahwa pada tanggal sekarang, 27 September 2021, diberikan izin usaha perkebunan kepada saudara Bani Sinugi Ginting dengan luas sekian, ya sekian hektar. Ini loh gambarnya sesuai dengan titik koordinatnya. Itu ada disampaikan oleh si pemberi izin, umpamanya Direktorat Perkebunan atau mungkin provinsi ya, dinas provinsinya. Disampaikan ke kantor pajak. Kita punya data dari pihak ketiga. Nah, itulah yang kita sandingkan nanti dengan datanya WP. Mas Bani ngelapor ke kita, Pak, luas saya cuma 4 hektar. Sementara si pemberi izin bilang 8 hektar. Nah, itu Mas Bani bohong berarti. Mas Bani berarti nanti akan dipanggil gitu kan ya. Dicek SP2DK namanya. Mas Bani, sampean dapat izin berapa? 4 hektar. Ah, yang benar, jangan-jangan bohong nih. Ya kan ya. Benar Pak, sumpah demi Tuhan. Jangan deh bawa Tuhan gitu ya. Kita dipajak nih yang benar. Kalau salah nanti gimana? Pasal 13 tuh gitu ya, Undang-Undang KUP, SKP namanya ya. Berdasarkan pasal 12 tadi hasil penelitian. Berdasarkan data yang kami miliki, Mas Bani ini 8 hektar loh. Oh, enggak, 4. Mana buktinya? Oh, ternyata dibagi 2 sama Mas Bani. 1 4, satunya 4 lagi. Yang dilaporkan ke kita cuma 1. Lah, ini Mas Bani bohong berarti. Kalau Mas Bani nggak mengakui, terbit SKPKB. Surat Ketetapan Pajak kurang bayar. Ya kan ya? Kalau di kita di pasal 10 di Undang-Undang PBB. Ya kan ya? Pasal 10 ayat 3. Wajib pajak tidak melaporkan dengan benar. Diterbitkan SKP. Sanksinya berapa? 25%. Tapi kalau untuk pajaknya, ya bisa sampai berapa persen? 50%. Ya, kira-kira gitu. Nah, kalau kita sudah yakin dengan data internal, cukup kita pakai itu. Makanya di dalam penilaian kita ada 2 istilah ya, penilaian kantor dan penilaian lapangan. Kapan kita lakukan penilaian kantor? Kalau datanya yang kita miliki sudah cukup. Kita anggap cukup lah sebagai penilaian. Kalau kita anggap kurang, ya kita harus melakukan penilaian lapangan. Nanti diberikanlah kita surat tugas, karena semua yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak sekarang harus berdasarkan surat perintah tugas. Kalau enggak, nah kita salah. Ya kan ya? Di lapangan, Mbak Ayu pergi ke lapangan, mau menilai tanpa surat tugas, WP-nya nolak, diusir, enggak salah. WP-nya. Ya kan ya? Tapi kalau Mbak Ayu membawa surat tugas, berangkat berdua sama Mas Bani, pergi ke lapangan dengan surat tugas dari Kakak Anwil untuk melakukan penilaian PTA, tugas negara itu. Diusir oleh WP, ditangkap WP-nya. Ini orang melaksanakan perintah negara, kenapa diusir? Nggak bisa. Tapi kalau tanpa surat tugas, diusir, haknya WP. Gitu. Ya kan ya? Kira-kira seperti itu. Maka WP pada saat penilaian lapangan, dia punya hak mempertanyakan surat tugasnya. Mas Bani sama Mbak Ayu ada surat tugas nggak sih? Mana? Coba lihat dulu. Loh, namanya sama nggak? Penangnya apa namanya? Name tag-nya. Namanya Bani. Oh ya benar. Mbak Ayu, oh ya benar. Berarti betul yang orang berdua ini diberikan tugas oleh negara. Saya harus ladeni.
Di situ ada hak, ada kewajiban WP. Kewajiban WP ngapain? Ya mempersiapkan data yang dibutuhkan oleh Mas Bani sama Mbak Ayu gitu. Ya, pada saat dilakukan penilaian lapangan. Kira-kira seperti itu ya teman-teman sekalian ya. Jadi nggak kuju-kuju ya, sekonyong-konyong koder gitu kita langsung ke lapangan. Enggak. Ya. Karena pimpinan kita sudah mau apa ya? Ya biar tidak terlalu banyak lah kita ketemu sama WP-nya. Jadi karena mohon maaf nih, kalau zaman dulu apa ya, unsur negatifnya lebih banyak kalau makin sering kita ketemu sama WP. Ya. Jadi ada unsur-unsur KKN-nya yang ditakutkan dan juga unsur negatif tadi gitu ya. Terus Mbak Ayu pergi ke sana, oh Mbak Ayu dari kantor pajak ya, atau Mas Bani deh ya, Mas Bani dari kantor pajak ya, iya, iya kita ke dalam yuk. Saya juga punya anak gadis nih, gitu. Nanti dijodohin sama anaknya si WP kan repot, kan ya. Tahu dia orang pajak nih duitnya banyak, ya calon pejabat, nah kan repot kira-kira gitu. Nanti apa ya KKN-nya diberikan anaknya malah, kan ya. Kebetulan anaknya cantik, Mas Bani cocok ya sudah jadian. Kira-kira gitu ya teman-teman sekalian ya. Jadi dimungkinkan untuk melakukan penilaian lapangan. Kalau, nah itu lagi. Kita menganggap data yang ada di kita, data internal, eksternal nggak cukup. Maka dibutuhkan namanya data hasil pengumpulan data sendiri. KPDL ya. Kegiatan pengumpulan data lapangan. Itu ada aturannya sendiri, ada FE-nya. Gitu ya. Kira-kira gitu teman-teman sekalian. Mas Arnold, kira-kira gitu ya. Baik Pak, paham Pak. Terima kasih Pak. Oke. Ada lagi yang lain? Monggo. Kalau enggak saya lanjut ya. Nah ini hari pertama ya kita akan ngomongin ini aja ya. Apa sih yang disebut dengan apa penilaian massal tadi? Terus komponennya apa? Terus karakternya seperti apa? Ya mungkin kalau sedikit saya berbeda dengan yang ada di slide ini mohon dimaafkan ya. Kalau nyambung ya ini yang namanya pekerjaan pengajar kita ngomong toh ya jadi ya. Itulah banyak ngomong saya jadi ya. Nah ini ada nggak yang tahu apa sih kira-kira yang dimaksud dengan penilaian massal tadi? Kalau nggak salah udah ada yang jawab tadi deh. Masih ingat nggak tadi ya? Abdul Rosak, masih ingat nggak? Ya Pak, Kira-kira apa Mas yang dimaksud dengan penilaian massal tadi? penilaian terhadap tanah dan bangunan yang jumlahnya banyak dan memiliki karakteristik yang hampir sama, Pak. Ya, mempunyai ya karakter yang sama. Ada yang mau nambahin nggak? Siap, makasih Mas. Ada yang mau nambahin? Dipersilakan. Pak. Silakan. Siapa nih? Nabila, Pak. Oh ya, silakan Pak. Penilaian yang jumlahnya terhadap objek yang jumlahnya banyak dan membutuhkan proses yang cepat, Pak. Gimana Pak? Penilaian yang dilakukan terhadap objek yang jumlahnya banyak yang dilakukan dalam waktu yang cepat gitu, Pak. Oh ya, oke. Ya. Sip. Lagi? Siapa lagi? Mas Cahyo? Izin Pak. Oh ya, silakan. Ini saya coba menjawab ya Pak. Jadi penilaian massal itu adalah sistem penilaian yang sistematis pada sekelompok properti berdasarkan data yang ada dan menggunakan prosedur-prosedur standar serta diuji secara statistik gitu Pak. Oh, itu baca modul berarti ya. Ya, betul ya. Jadi teman-teman semuanya betul ya. Jadi, nah ini kita lihat aja ngapain, saya nggak hafal juga kok. Nah ini, di bahan ajar ini dibilang seperti ini ya. Penilaian secara sistematis ya adalah sebuah sistem gitu ya untuk melakukan penilaian. Terserah mau pakai yang manual atau pakai yang
CAF, mau pakai yang Cama, mau pakai yang apa aja boleh. Yang jelas ada sistem. Atau pakai yang statistik mungkin yang akan kita pelajari nanti. Ya, kita membuat suatu model itu boleh. Sehingga pada saat kita menilai satu objek, kita akan mendapatkan ya ini. Ya, kan, ya. Nilai atas sekelompok objek secara bersama-sama gitu. Ya. Kayak tadi. Nah, ini saya gambar aja nih. Nah, ini jalan namanya. Nah, ini jalan. Sorry, gambarnya jelek. Ini jalan besar ya kan ya. Nah, ini ada apa? Bidang-bidang rumah, tanah ya. Nah, gitu. Kelihatan ya gambarnya. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Kira-kira, nah ini saya kira-kira nih. Menurut Mas Desmond, antara 1 dengan 4 ini nilainya sama nggak? Kemungkinan bisa saja berbeda Pak, tergantung Bisa kondisi saja dan keadaan. berbeda. Oke, jadi beda lah ya. Mas Roza? 1 sama 4 sama apa beda? Pasti ada perbedaan. Ada perbedaan. Kalau 1 sama 2, Mbak Nabila? Sama, Pak. Sama. Kalau 3 sama 4? Sama mungkin, Pak. Sama mungkin ya. Iya, betul. Karena kita belum menilai. Tapi sebagai penilai, insting kita udah ngomong gitu. Ya kan ya? Yang di pinggir jalan gede lebih gede dong nilainya daripada yang masuk gang. Begitu kan? Ya. Sehingga pada saat kita menilai massa, ya kan ya? Ini kan pasti akan ada lagi kan di sini kan? Nah, di sini ada lagi. Ini. Begitu juga di sini akan ada ya kan ya? Kira-kira ini bawanya nomor 10. Nomor 10 sama nomor 2 sama apa beda? Nah, siapa yang mau nih? Yang lain deh. Mas Asraf. 10 sama 2. Kemungkinan sama Pak, karena Kemungkinan sama. dekat sama jalan besar Pak. Ya, karena dia sama-sama di pinggir jalan besar. 12 sama 1. Mas Alfian. Kalau menurut saya nilai suatu bangunan itu pasti memiliki karakteristik sendiri Pak. Jadi nggak mungkin sama, tapi perbedaan kecil mungkin dapat diminimalisir gitu Pak. Iya, bisa jadi kita sama. anggap. Untuk tanah ini ya, saya ngomongnya tanah ya, belum bangunan ya. Oh iya Pak. Bangunan kan pasti beda-beda ya. Oke, jadi Dari kita punya lokasinya feeling juga, seperti Pak. itu ya, betul ya. Betul ya. Nah, sehingga pada saat kita melakukan penilaian massa, teman-teman sekalian ya. Yang ini ya, yang di pinggir jalan gede ya, pasti kita akan menganggap awal gitu ya, menghipotesisnya. Nah, itu bahasa kerennya ya, menghipotesisnya sama dulu gitu. Ya kan ya? Sama nilainya. Karena kondisi lingkungannya, apa ya, aksesnya ya, itu faktor-faktor umum yang mempengaruhi nilai ya, itu sama. Sehingga kemungkinan besar nilainya ini 12 sama 1, 12 sama 10, 10 sama 2, 10 sama 1, sama. Begitu juga yang di belakangnya nanti, ya kan ya. Yang di belakangnya, ini nih. Ya, ini ya. Mulai dari 4, 3, dan seterusnya. Itu sama. Ya. Nah, itu kan artinya sekelompok nilai ya. Sekelompok objek, kelompok objek dengan nilai yang sama. Gitu. Ya kan ya? Nah, itulah penilaian massal. Jadi kita nggak menilai satu-satu, satu lagi, 4 lagi, 2 lagi, 3 lagi, enggak. Jadi kita menilai 4, 3, dan seterusnya. 10, 12, 1, 2 ini kita nilai jadi barengan gitu ya. Karena berdasarkan pengalaman kita, berdasarkan ilmu yang kita pelajari, kita bisa berasumsi, berhipotesis nilai awalnya adalah sama gitu ya untuk objek itu. Makanya di sini dibilang penilaian secara sistematis kita akan membuat suatu sistem. Sistemnya apa? Nah, itulah yang nanti akan kita pelajari. Mulai dari yang manual. Ya, manual karena kalau kita sudah masuk ke yang pakai CAF gitu, ya manualnya seperti itu gitu.
ya kan ya. Tapi itu dibikin apa ya? Dibantu dengan komputer gitu. Jadi kita nggak hitung manual gitu. Sebenarnya pakai Excel aja kita bisa gitu, ya kan? Kita ahli menggunakan Excel gitu ya. Tadi dulu kita sampai jam berapa nih? Kok saya baru 1 slide? Mbak Ayu sampai jam berapa kita ya Mbak Ayu? Sampai jam 9.10, Pak. 9.10 ya, kita sekarang baru jam 8.52, masih kurang lebih 20 menit. Nanti tolong ingetin saya ya, biar nanti absennya nggak ya. Ya kita ngomong-ngomong aja dulu tadi, kita baru praktek gitu. Ya, terus sampai di mana tadi? Nah, kan lupa saya. Oh ya, nah itu kita belajarnya mulai dari manualnya ya. Jadi menghitung secara manual ya, baru nanti kita masuk ke yang sistematis. Karena sistemnya itu tadi bisa manual sampai ke yang ini pakai statistik gitulah kita bisa bilangnya, pakai statistik ya kira-kira gitu. Atas sekelompok objek secara bersama-sama. Nah itu bersama-samanya gimana? 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya ini kita nilai sama-sama. Ya, karena kita di awalnya berasumsi, harus berdasarkan asumsi, nilai dari 3, 4, 5, 6, 7 ini sama. 10, 12, 1, 2 sama. Maka nantinya itu akan kita beri kode ya yang kita sebut dengan kode ZNT gitu ya. Nanti kita akan sampai ke sana. Kode zona nilai tanah. Jadi ini nih yang kuning kita beri kode AA umpamanya. Ya. Yang ini kita beri kode AB gitu. Ya, jadi kita punya 2 kode. Semua objek yang kita beri kode AA nilainya sama. Semua objek yang kita beri kode AB nilainya sama. Untuk pada saat kita melakukan penilaian itu. Tahun depan bisa beda nggak? Oh ya bisa. Ya kan ya? Belum tentu sama tahun depan. Ya, jadi tidak ajak dia itu. Makanya ada istilahnya pemutakhiran zona nilai tanah. Yaitu berdasarkan pengalaman kita di lapangan. Ya kita harus cek yang mana kira-kira yang berubah. Sekarang ini antara 4 dan 5 udah nggak sama. Kenapa? Ya mungkin ada faktor yang mempengaruhi nilainya yang kita nggak tahu di lapangan. Ternyata di sini dibikin jalan ke sini. Bikin jalan ke sini sampai di sini belok di jalannya, mentok di sini. Jadi kan ini sama ini nilainya beda. Dia bisa menghadap 2 jalan kalau ini 1 jalan. Kira-kira gitu. Siapa tahu ya di lapangan ada faktor-faktor lah yang mempengaruhi nilai. Ya. Dengan suatu metode yang standar. Nah, kita buat satu metode standar, ya. Kalau kita mau membuat dengan metode apa namanya itu statistik, kita akan membuat model, ya. Modelnya namanya kita buat Y sama dengan A plus B X1 plus B2 X2 plus E namanya. B1 yang X1-nya apa, X2-nya apa, itulah variabel atau faktor yang mempengaruhi nilai. Y-nya inilah apa namanya ya, nilai yang akan kita cari. Gitu. Kira-kira gitu. Nanti kita akan baca sampai ke sana ya. Nah ini. Atau kita pakai metode-metode yang manual, ya kita hitung, kita bandingkan kalau kita melakukan pendekatan data pasar, ya. Lakukan perbandingan, kita lakukan penyesuaian. Terus apa faktor-faktor yang kita bandingkan? Apa faktor yang kita sesuaikan? Nah, di situ nanti kita akan sama-sama belajar ya, bagaimana kita melakukan penilaian secara massal. Nah, itu tadi ya. Kalau individual ya itu cuma satu-satu, ini kita nilai, ini kita nilai. Tapi nilainya sama deh. Ngapain kita nilai satu-satu? Kan ya sama aja dengan bohong, nggak bisa bikin waktu. Gitu. Ya. Sampai di situ ada pertanyaan enggak? Kalau izin bertanya, Pak. Silakan. Saya kok nggak bisa lihat siapa yang ngomong. Siapa nih, Mas? Saya Pak Andi Syawali. Ya, silakan, Mas. Di contoh ini kan Bapak mencontohkan terkait tanah kosong ya, Pak. Bagaimana kalau udah ada bangunan, Pak, di atasnya? Ya. Itu sih, Pak, yang agak saya bingung. Soalnya kan pasti misalnya ada dibangun bangunan yang benar-benar beda harganya juga buat outlier di pengelompokan datanya, Pak. Itu sih, Pak. Terima kasih, Pak.
Ya, oke. Sementara ini ya, untuk yang ini yang saya sampaikan tadi memang hanya untuk tanahnya saja ya. Untuk bangunannya tentu akan berbeda ya. Bangunan yang nomor 4 dengan nomor 3 walaupun luas tanahnya sama belum tentu bangunannya sama ya kan ya. Sehingga untuk bangunannya bisa kita lakukan secara individual, penilaiannya bisa juga kita lakukan secara massal. Kayak tadi, ini kompleks perumahan ini. Umpamanya ya, ini kompleks perumahan ini. Di sini ini. Ya. Ya. Nomor 2 dan seterusnya ini kompleks perumahan. Luas tanahnya berapa? 100 meteran. Bentuk bangunannya sama. Ya boleh nggak kita nilai satu aja tapi kita pakai untuk semuanya? Boleh kan ya? Maka di situ kita akan membentuk yang namanya daftar biaya komponen bangunan ya, yang disebut dengan DBKB ya. Nah, sementara ini seperti itu ya. Jadi antara tanah dan bangunannya DBKB. Ya, antara tanah dan bangunannya kita akan nilai secara terpisah. Tanahnya ya kita akan nilai dengan membuat zona nilai tanah ya. Bangunannya kita akan hitung berdasarkan daftar biaya komponen bangunan. Ini adalah satu karakteristik dari penilaian massal untuk bangunan. Kita akan membuat daftar biayanya untuk masing-masing komponen bangunan. Ya. Untuk tanahnya kita akan membuat zona nilai tanah. Gitu ya. Yang kita anggap nilainya sama, kita beri zona yang sama atau kode zona yang sama gitu ya. Ini juga sama gitu. Ya Mas ya. Ternyata di sini nanti ada hotel satu di dalam sini. Luas tanahnya lebih gede dari yang lain. 100 meteran, di sini dia 1000 meter sendiri. Gitu. Nah, yang seperti ini nggak bisa kita anggap sebagai, tidak bisa kita nilai secara individual. Kita harus nilai dia secara, nggak bisa kita nilai secara massal. Dia harus kita nilai secara individual. Gitu. Ya, karena nanti akan kita cek ini. Apakah sesuai dengan perizinan yang diberikan ya? Di kompleks perumahan kok jadi hotel? Bisa-bisa nilainya akan lebih rendah dibandingkan dengan kalau dia perumahan gitu. Ya. Karena apa ya? Peruntukan tanahnya itu sebenarnya bukan untuk perhotelan gitu. Ya. Gitu ya, Mas. Adisya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Yang lain mungkin? Pak, izin bertanya. Silakan. Tadi kan kalau misalnya ada hotel, itu berarti dia nggak bisa dinilai secara massal. Nah, sisanya itu masih bisa atau nggak bisa, Pak? Oke, ya. Sisanya masih bisa apa bisa? Apa nggak bisa gitu ya? Tadi yang saya sampaikan ya, kalau menurut saya ya, dan itu secara teori yang saya baca, sepanjang kita masih menganggap nilainya sama, itu bisa dilakukan penilaian secara massal gitu. Begitu kita asumsi awal loh ini ya, belum kita masuk ke penilaiannya, tapi kita sudah berasumsi. Kenapa saya bisa berasumsi? Karena saya pengalaman, karena saya tahu kan gitu ya modelnya ya. Sama lah kalau kita belajar ilmu statistika gitu ya, ekonometrika gitu kalau teman-teman belajar di sana, kita akan mencari asumsi itu berdasarkan apa? Para ahli gitu ya. Dari ahli-ahli yang kita tanyain. Dari mana? Ya dari teori gitu. Nah, kalau kita sendiri berpengalaman kenapa enggak kita harus berasumsi gitu. Ya kan? Seperti itu sih, Mbak Nabila ya. Sebelum ini ya, kalau ada pertanyaan silakan. Izinkan saya menyelesaikan absennya dulu ya, biar nanti nggak lewat. Oke, ini Mbak Asri hadir, Mas Arnold hadir, Mas Triadi hadir, Safik, Muhammad Safik hadir nggak ya? Hadir, Pak. Oke, jadi hadir semua ya.
Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, kalau enggak ada, saya lanjutkan sedikit ya. Nah, ini apa definisinya, implementasinya sudah saya sampaikan tadi ya. Jadi akan ada, kita dibantu oleh apa ya, komputer lah. Ada yang disebut dengan KAF, ada yang disebut dengan sama, ada pula yang disebut pakai apa ya. Kalau kita sekarang kan KKP ya, kertas kerja penilaian. Ya, kita buat itu teman-teman dari Direktorat Eksten membuat ada KKP-nya. Mungkin teman-teman sudah pernah mencoba lah ya KKP itu. Ya, KKP untuk tanah ada, untuk bangunan ada kan ya, kalau nggak salah. Sudah pernah belum? Sudah pernah belum KKP itu? Sudah? Mas Rosak, sudah belum? Sudah ya? Iya, pada saat kita belajar penilaian residensial, itu kan kita pakai KKP ya. Oke, nah itu implementasinya, dan nanti mungkin kita akan belajar itu tadi dengan model apa statistika ya, kita akan buat model atau mungkin kita buat quality rating, terserah. Kita akan mencoba juga dengan quality rating. Tapi kalau quality rating ya masih subjektivitasnya tinggi gitu ya. Dan yang manual gitu ya, model manual yang ya di situ unsur seninya kan, penilaian kan gitu ya, indahnya penilaian kan gitu, ada science and art gitu ya, art and science gitu ya. Malah artnya yang 90%, science-nya 10% gitu ya kan ya. Nah, ada unsur artnya di situ ya. Jadi kita akan mencoba nanti hal yang itu ya. Oke, terus latar belakangnya itu tadi sudah saya sampaikan di awal, karena yang kita nilai itu jumlahnya banyak ya. Zaman dulu waktu kita menilai PBB 2, jumlahnya itu ya, pada saat kita serahkan ke Pemda itu 120 juta bidang objek pajak seluruh Indonesia. Coba bayangkan. 120 juta. Kalau nggak salah dulu yang banyak-banyak itu kayak model Sukabumi itu sampai 3,5 juta untuk kantor pelayanan ya. Kalau model Jakarta ya nggak banyak ya. Kayak di Bali satu KPP ya cuman paling ya 400 ribuan gitu ya. Jadi nggak terlalu sulit lah mereka. Tapi tetap aja sih sulit ya, makanya tadi ya pajak bikin bingung. Nah, kalau Sukabumi sampai 3,5 juta. Nah, kalau yang di Jayapura nggak banyak, tapi jauh-jauh luasnya gede-gede gitu ya. Satu peta blok itu bisa lewat untuk satu objeknya. Karena di sana nggak ada orang yang ini ya. Nah, ini punya siapa? Punya Pak Lurah. Udah dibikin. Luasnya berapa? Nggak tahu, udah diukur sendiri. Jadi luas begitu karena nggak laku. Kira-kira gitu ya. Nah, ini butuh waktu yang cepat, murah. Kayak tadi ya, untuk 4 ayat 2, kalau kita lama-lama, pembeli udah marah, penjual udah marah, nggak jadi. Ya, sudah pernah kita diprotes. Ya. Karena agak lama kita. Kalau nggak ada dasarnya, kayak tadi kita sudah membuat zona nilai tanah, begitu terjadi transaksi di sini, namanya ya. Oh, transaksi di sini, ya udah nilainya sekian sesuai dengan NIR-nya. Transaksi di sini udah segini. Transaksi di sini ya nilainya ini. Jadi tinggal kita ambil aja nilainya berapa. Gitu ya. Perkiraan nilainya loh ya. Jadi kalau masih di bawah itu berarti udah salah. Berarti ini ada hal yang jadi bisa kita pertanyakan, benar nggak WP ini? Kita panggil dia kan self assessment. Mas Benny, benar nggak sih sampai ini? Transaksi 200 juta, sementara nilai kita ngomongnya 500 juta nih. Bener bener gitu ya. Ya kalau dia udah bilang benar ya enggak segitu nilainya, bohong kamu gitu ya. Bisa seperti itu ya. Karena kita sudah punya patokan nilai gitu ya. Objek banyak jenisnya, nilai ekonomi yang rendah gitu ya. Nah, ini saya kurang begitu berani menyampaikan ya. Karena yang tinggi pun bisa kita nilai gitu ya dengan penilaian massal tadi. Sepanjang kita menganggap bahwa nilainya sama, asumsi awal kita sama gitu ya. Kalau nggak sama ya nggak bisa. Jadi kuncinya adalah sepanjang kita berasumsi awal itu sama. Atau hipotesisnya lah kalau umpamanya di statistika. Nanti deh teman-teman belajar itu statistika.
Hipotesis awalnya, gitu ya. H0-nya nilainya sama. H1-nya nilainya tidak sama. Komponennya ini ada Bapak gitu ya. Jadi manajemen data, mulai dari pengumpulan data pasar lah ya. Nanti kita akan belajar sama-sama. Terus kita melakukan analisisnya, semua lah ya, semua analisis, mulai analisis pasar, apa namanya, HBU dan seterusnya itu ya. Terus baru kita melakukan penilaian ya, penilaian dengan pendekatan penilaian properti yang sudah kita pelajari bersama ya. Umumnya kita akan bagi menjadi dua gitu ya, tanahnya sendiri, bangunannya sendiri ya. Tanahnya kita pakai yang pasar, bangunannya yang kita pakai yang biaya gitu ya. Jadi pendapatan nggak kita lakukan di sini ya. Jadi untuk tanah kita pakai pasar, bangunan pakai biaya. Boleh nggak dua-duanya tanah dan bangunan kita pakai pasar? Boleh. Cuma nanti penyesuaiannya yang repot. Karena umumnya di Indonesia, dimanapun itu, bangunan kalau sudah dibeli ya pasti berbeda nilainya. Apa bentuknya, sehingga nilainya kemungkinan berbeda. Ya. Administrasi ya mulai dari perencanaan dan ya. Tapi mungkin kita nggak akan ke sini karena ini dulu adanya di Cap 533 tahun 2000. Jadi kita udah nggak memperlakukan itu. Dan saya yakin Pemda juga nggak, karena dia nggak punya anggaran. Makanya nggak dinilai. Gitu. Karakteristiknya ya ini ya, untuk perpajakan iya, untuk BUMN juga oke, gitu ya. Kualitasnya ya ini tadi. Kita harus melakukan analisis itu. SDM banyak, saya juga belum tentu tahu ya. Dengan 2 orang juga bisa kita menilai yang banyak. Justru individual yang kita butuh banyak. Tapi kalau untuk yang massa, justru kita menilai yang banyak dengan SDM yang terbatas gitu. Oh ya, ntar saya tutup dulu di sini ya teman-teman sekalian. Jadi kita lanjut dikit lagi deh. Bapak izin memastikan Pak. Untuk portal apakah sudah diisi, Pak? Ya, saya sudah isi ini, saya tutup aja dulu di sana ya, nanti biar kita lanjut. Baik, Pak. Makasih, Pak. Kan sudah jam 9.09. Masih bisa kan kita pakai itu? Gitu ya. Jadi untuk apa namanya penilaiannya sendiri, ya justru kayaknya sih kalau setahu saya ya, menilai dengan SDM yang sedikit, kita bisa menilai jumlah yang banyak gitu ya. Gitu. Standarnya ya diasumsikan tadi ya sama. Kualitasnya, nah ini untuk mengecek ya kita harus lakukan uji statistik yang tadi yang saya sampaikan ASR itu ya, Assessment Sales Ratio. Ya, itulah yang akan kita lakukan. Kira-kira seperti itu. Ya. Gitu teman-teman sekalian untuk materi di hari-hari ini ya. Mudah-mudahan sebagai awal ya kita sudah bisa menangkap kira-kira materi apa sih yang kita akan pelajari di mata pelajaran ini. Ya, mudah-mudahan ke depannya kita sehat dan kita bisa diskusi sama-sama di kelas ini. Ada yang mau disampaikan lagi? Pak, izin bertanya, Pak. Silakan, Mas Franciscus. Untuk RPS sudah ada info belum, Pak? Karena di LMS di chat belum ada, Pak. RPS. Belum ada ya, nanti saya kasih ya. Sementara yang saya dikasih yang itu, makanya saya ngikut itu dulu. Jadi saya juga nggak berani buat materi lagi, karena materi udah dikasih ini, udah saya pakai materi. Padahal saya biasanya nggak suka lo pakai materi yang dibuat orang. Kenapa? Kadang-kadang kita lupa, harus belajar lagi. Daripada saya belajar itu, mendingan saya bikin sendiri. Ya, sehingga nanti itu menjadi tambahan buat teman-teman. Ya, tapi karena ini kebetulan sih saya juga lumayan sibuk atau ini ya, jadi saya nggak bisa ini ya. Kira-kira itu teman-teman sekalian ya. Ada lagi tanya? Nanti saya sampaikan ya ke grup WA aja ya. Baik Bapak, terima kasih Pak. Oke, ini ketua kelasnya Mas Fran ya? Bukan Pak, Ganang Pak. Oh Mas Ganang. Oke. Iya Pak. Ada lagi? Cukup? Ya, kalau cukup saya kira untuk hari ini sampai di sini ya. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Ya, sampai ketemu di minggu depan.